Ada satu nyanyian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Jadi dalam kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, kita semua harus berjuang supaya nanti Tuhan dapat kita setia. Setia menurut pandangan Tuhan berbeda dengan setia menurut pandangan kita manusia. Kalau kita melihat manusia rajin hari Minggu, gak pernah absen. Bagi kita manusia itu setia. Tapi benarkah setia begitu menurut Tuhan? Pernah satu kali Tuhan buat perumpamaan. Ada satu tuan, dia pergi ke satu kota, lalu dia panggil 3 pembantunya. Dia kasih talenta 5, 2, 1. Yang 5 kerja menghasilkan 10, yang 2 kerja menghasilkan 4, yang 1 gak kerja apa-apa, dia tanam uangnya itu, talentanya itu. Waktu tuannya datang, yang 5 ngelapor, Tuan ini 5 yang Tuan kasih, ini hasilnya. Lalu yang 2 juga, ini yang Tuan kasih modal, ini hasilnya. Apa kata Tuan? Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Artinya setia menurut pandangan Tuhan yaitu setia tapi terus bekerja dan menghasilkan dan berjuang. Itulah setia. Hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan hari ini juga firman Tuhan ini ditulis kepada kita semua. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan bilang, aku menasihatkan kamu supaya setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Firman Tuhan bilang ibadah yang sejati, setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Orang tokohi kita, mau kita balas, panas di dalam. Tapi kita ingat firman Tuhan, ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh, enggak kita balas, sabar. Kita sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu ada korban bakaran, dibawa lembu lalu dibakar untuk Tuhan. Kalau lembu itu bisa teriak, sakit, panas. Sama dengan hidup kita. Waktu orang tokohi kita, kita bisa balas. Tapi waktu enggak kita balas, panas di dalam. Tapi itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, anakku ini sabar dia. Harum itu di hadapan Tuhan. Tapi waktu orang nokoh, gerbak, kita bilang bau itu dia namanya adiko. Waktu kita mempersembahkan tubuh, itulah ibadah kita yang sejati. Bukan ketika saya berkhotbah, bukan ketika saudara tepuk tangan, bukan saudara hanya sekedar melayani, tapi ibadah yang sejati yang sesungguhnya saudara pulang dari tempat ini, persembahkan tubuh untuk Tuhan enggak? Itulah ibadah yang sejati. Ada satu anak muda. Dia dulunya ganteng, sispek, pintar. Tapi setelah 3 bulan terakhir dia kena kanker. Masuk rumah sakit. Sejak itu dia udah mulai kurus, keriput. Udah gak berdaya, diinpus sana sini. Pendetanya sering besuk dia.
Sampai satu kali pendetanya waktu mau besuk, dia bawa satu tangkai bunga yang layu. Saya kasih contoh. Ini kan masih mekar, tapi itu kita udah layu, udah hampir busuk bunganya. Pendetanya bawa ke rumah sakit. Lalu dia lihat, ditaruh bunganya yang layu itu, ada pot bunganya di samping tempat tidurnya. Lalu dia cerita-cerita, gimana? Oh, sakit om. Katanya ya, cerita lama. Lalu si anak muda bilang, om, kalau nanti aku sembuh, aku janji mau melayani Tuhan. Om. Ya udah, kata pendetanya, ya berdoa, kita berdoa. Lalu pendetanya berdoa, Tuhan Yesus tolong dia, kuatkan dia, haleluya, amin. Lalu waktu pendetanya mau pulang, si anak muda itu teriak, om, apa? Kata om, boleh enggak aku tanya? Tanya apa? Kenapa tadi om bawa setangkai bunga layu? Apa maksud om? Lalu si pendetanya bilang, anak muda, bolehkah aku berterus terang kepadamu? Silakan om. Lalu si pendetanya bilang, anak muda, berapa kali aku datang ke sini, keadaanmu makin hari makin buruk. Setiap aku datang kau bilang, oh, kalau aku nanti sehat, aku melayani Tuhan. Ingatkah kau setahun yang lalu, waktu ibu gembala bilang sama kau, nak, bantulah pelayanan di gereja. Itu anak-anak remaja udah gak ada lagi pemimpinnya, kan baru menikah pemimpinnya gak ada. Kau cocok Tante Lian, udahlah kau melayani ya, bantu-bantu pekerjaan Tuhan di remaja. Apa kau bilang? Ah, jangan Tante, aku sibuk kuliah, kau bilang. Lalu ibu gembala diam saja. Ingatkah kau setelah kau hampir selesai kuliah dan engkau lagi susun skripsi, anak-anak pemuda juga bilang, ayolah, ikutlah beribadah, janganlah terlalu sibuk. Apa jawabmu? Teman-teman, sorry, aku lagi sibuk skripsi. Dan ingatkah kau setengah tahun yang lalu aku sendiri yang datang samamu, kata pendetanya. Waktu itu kau sudah bekerja. Karena kami berpikir waktu kau kuliah, ya okelah sibuk kuliah. Okelah kalau kau lagi sibuk skripsi, jangan ganggulah pelayanan supaya kau enggak terganggu. Ingatkah kau setelah tamat kuliah waktu itu engkau sibuk cari pekerjaan, dan setelah kau dapat pekerjaan, aku sendiri gembalamu yang bilang, udahlah dulu kau kuliah, dulu sibuk skripsi, sekarang kan udah kerja, gimana? Ayolah bantu-bantu pelayanan di gereja kita. Pas pula ini perlu pemimpin paduan suara, dan aku tahu kau bisa memimpin kor, kau tahu not. Apa jawabmu? Nanti loh om, aku lagi sibuk kerja. Sudah berapa kali kami mengatakan kepadamu, sibuk. Dan tahukah kau sekarang waktu kau udah gak bisa apa-apa, udah keriput semua, jarum di mana-mana, gak berdaya lagi, lalu kau bilang, Tuhan kalau aku sehat, aku mau melayani Tuhan. Pendetanya bilang, kau sama seperti sedang memberi bunga yang layu kepada Tuhan. Kadang-kadang sama hidup kita seperti anak muda ini. Tanpa kita sadari, kita terlalu banyak alasan. Sampai kita sedang memberi bunga yang layu kepada Tuhan. Banyak kali alasan kita, sibuk kuliah, sibuk bekerja, sibuk panen. Dan wajarkah Tuhan kita yang baik mendapat bunga yang layu dari kita? Dia yang memberi kita kekuatan, Dia yang memberi kita kesehatan, Dia yang memberi kita otak yang cemerlang sehingga setiap hari kita masih bisa berpikir. Dan Dia Tuhan yang baik. Firman Tuhan minggu lalu kita belajar, kalaupun kita gak setia, Dia tetap setia. Kalaupun kita gak bagi ukurnya, Dia tetap sayang sama kita. Wajarkah kita kasih sisa-sisa hidup kita, nanti waktu kita udah diimpus, Tuhan aku mau melayani Tuhan? Gak wajar. Jadi selama kita masih sehat, selama kita masih kuat,
Kasihi Tuhan, layani Tuhan. Apa yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan, kerjakan. Tuhan kita bukan pengemis. Minta-minta, tolonglah, layanilah aku. Lagi kau sehat, layani. Bukan pengemis. Tuhan kita itu raja yang harus kita layani dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati kita. Banyak orang Kristen yang seperti saya bilang tadi, banyak sekali alasannya. Nantilah, masih kecil anakku, udah besar anaknya, aduh susah kali sekarang jaganya. Nantilah, sampai kapan? Hari ini firman Tuhan tegur kita, jelas, jangan menunda-nunda. Siapapun kita nggak tahu akan hidup kita. Bisa jadi hari ini kalau kita tunda sudah terlambat, bisa jadi besok terlambat. Hari ini mari kita minta ampun sama Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Makanya gak salah Rasul Paulus bilang sama jemaat di Roma. Karena kemurahan Allah, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu semua jemaat-jemaat. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi persembahkan hidup kita. Tuhan itu Tuhan yang wajib harus kita hormati. Banyak hari-hari ini orang udah gak takut lagi sama Tuhan, gak hormat lagi sama Tuhan. Apa itu Yesus? Anak si tukang kayu. Yesus itu kan anak haram, gak jelas mamanya. Mana ada pula orang lahir, gak jelas bapaknya. Mana pula ada orang lahir tanpa bapak. Banyak orang hari-hari ini menghina Yesus. Dan parahnya tanpa kita sadari banyak juga orang-orang Kristen. Dia menghina Yesus dengan perkataannya, mungkin dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya, dengan pemikirannya. Itu sebabnya Paulus ingatkan kita, hormatlah demi kemurahan Allah. Kalau bahasa sekarang lebih gampang, oleh karena kemurahan Allah. Kalau kita baca Roma 1-11, itu menceritakan bagaimana kasih Yesus kepada kita. Dia rela mati buat kita. Sampai firman Tuhan bilang, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Kita diselamatkan hanya karena oleh anugerah Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bernapas itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Masih bisa kam ke ladang, itu kemurahan Tuhan. Masih sehat kam, itu kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Itu sebabnya diingatkan, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi zaman dulu pun Yesus itu udah dihina-hina. Sampai Yesus waktu mau disalib, disandingkan dia dengan seorang Barabas. Gimana? Pilih Yesus atau Barabas? Pilih bebaskan Yesus atau Barabas? Orang bilang, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Parah ya. Yesus dibandingkan dengan seorang Barabas. Sudah pasti zaman itu kenapa Barabas harus disalib. Kejahatannya itu udah kelewat batas. Itu disandingkan dengan Yesus. Makanya hari ini banyak juga iblis juga sedang bekerja merusak orang dengan dosa-dosa. Iblis tanpa kita sadari sedang membor otak kita itu, membor pikiran kita itu, memasukkan tipu muslihatnya, memasukkan kejahatan-kejahatan. Sampai kadang-kadang kita berpikir, aneh, kok bisa begini? Kok bisa bapak kandung memperkosa anak kandung? Kok bisa ada mama-mama racuni anaknya? Kok bisa ada mama-mama bakar suaminya? Kok bisa ada anak-anak bunuh orang tuanya? Sepakat pula itu. Kok bisa kejahatan-kejahatan sekarang kan aneh-aneh. Kok bisa? Itu yang saya bilang, iblis pun bekerja merusak setiap pikiran kita. Tuhan itu sayang sama kita.
Tuhan itu tahu neraka. Jelas dia tahu. Makanya waktu dia lihat neraka, ada orang-orang disiksa, teriak, nangis. Dia bisa lihat. Makanya 2000 tahun yang lalu dia berpikir, aduh, aku sayang sama jemaat di sini semua. Gak sampai hati, satu pun aku gak rela ada jemaat yang masuk neraka. Makanya 2000 tahun yang lalu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya semua kita, firman Tuhan, supaya semua kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan itu sayang kali sama kita. Tapi Tuhan itu ada dilemanya. Satu sisi dia sayang pada kita. Tapi di satu sisi dia nggak bisa kompromi dengan dosa. Setiap dosa, pelanggaran itu harus masuk neraka. Harus diadili. Tuhan kita penuh kasih. Di sisi lain Tuhan kita adil. Dia hakim yang adil. Makanya hari ini saya ingatkan saudara. Supaya nanti waktu sampai kita di masa penghakiman, saudara gak bilang, oh gak pernah kami tahu Tuhan itu adil. Pendeta kami selalu khotbah, kasih, Tuhan kami kasih, Tuhan kami mengasihi, terima apa adanya. Gak pernah dia cerita tentang Tuhan adil. Makanya hari ini kami cerita kepada saudara. Dan Tuhan tidak mau kita berlarut-larut di dalam dosa. Sekali lagi, Tuhan tahu persis gimana kejamnya, sadisnya di neraka itu. Itu sebabnya Tuhan gak rela satu pun kita masuk neraka. Makanya setiap hari dia tegur kita. Dia kirim penolong, dia kirim Roh Kudus. Waktu kita melakukan apapun setiap hari ada Roh Kudus di sini berbicara. Karena Tuhan sayang sama kita. Waktu kita disalib orang kepepet, kita mau isahkan. Roh Kudus bilang jangan. Dan waktu kita nggak isahkan, wah Tuhan senang, wah anakku hari ini berhasil. Dan waktu kita melakukan dosa, aduh anakku jangan aku kesana kamu nanti, aku yang nggak tahan. Sama perasaan kita seorang bapak dengan dia. Kalau anak ketabrak mobil, pasti kita, kalau bisa aku aja maunya tadi ketabrak mobil anakku ini, masa depannya masih besar, masih panjang. Bapa di sorga juga gitu, gak rela melihat kita melakukan dosa. Dan gak rela dia kita masuk ke dalam neraka. Banyak orang gak percaya ada neraka. Neraka, tak ada pun tangga itu. Siapa rupanya yang dari sana? Saya gak tahu saudara di sini percaya atau enggak. Tapi yang pasti sebagai hamba Allah, aku percaya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ada neraka. Dan kesanalah nanti orang-orang yang gak taat berdosa dibuang. Dan di sana ada kertak gigi, kertak kayak dibakar gitu. Enggak mati-mati. Di sana ada teriakan, di sana ada nangisan, di sana ada ulat yang tidak mati-mati. Sampai berapa lama? Selama-lamanya, enggak ada batasnya. Makanya Tuhan itu dilema. Satu sisi dia sayang sama kita, satu sisi dia adil, dia kudus. Dan kekudusannya itu gak boleh diganggu gugat. Dia bilang, aku ini kudus, sebab itu hendaklah kamu kudus. Sebab tidak ada satu orang pun bisa berjumpa dengan Bapa tanpa kekudusan. Makanya satu sisi dosa tetap dosa, di satu sisi dia sayang sama kita. Makanya selalu dia ingatkan. Jangan nanti kita terkejut. Makanya hari ini saya ingatkan. Satu saat semua kita sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, kita akan masuk ke satu sidang pengadilan. Dan hakimnya itu Yesus yang adil. Dia gak bisa disogok. Dia tahu persis apa yang akan dihadiri. Jangan nanti waktu kita lihat nanti Yesus, kita berpikir, oh seram kali Yesus itu. Yang kami tahu selama ini Yesus penuh kasih seperti Bapa. Ini kok seram kali, kok kayak tegas sekali.
ada saatnya Yesus akan berdiri sebagai hakim, di mana mungkin kita nggak akan melihat lagi, oh lembut. Di situ Yesus akan berdiri sebagai seorang hakim yang tegas, dan disitulah dia memutuskan apakah kita layak atau tidak. Jadi hari ini ada kesempatan buat kita semua. Dan Allah cukup sabar menanti kita. Itu sebabnya semua perbuatan yang kita kerjakan sekarang itu nanti satu saat kita akan pertanggungjawabkan. Kalau misalnya kakakku Mima dibunuh orang, lalu dimutilasi, dipotong-potong, mati. Lalu waktu aku dengar, hatiku hancur. Karena dia satu-satunya kakak. Dan waktu itu kedapatan siapa yang bunuh. Lalu waktu dibawa yang membunuh itu di sidang, kami juga hadir di situ. Aku rasanya pengen tinju anak itu. Cuma karena ngelihat kalian jemaat, sungkan pula aku. Kalau ada di jemaat dungklan aku buat. Lalu datang hakim. Kau bersalah. Kau sudah membunuh. Dan perbuatanmu keji melanggar undang-undang pasal sekian. Oleh karena itu, kau dihukum seumur hidup. Tapi, katanya, karena aku ini hakim yang penuh dengan kasih, hari ini engkau dibebaskan. Sidang ditutup. Tenang atau ribut jadinya? Pasti ribut. Keluarganya mungkin senang. Tapi keluarga kami, aku bisa bilang, hakim macam apa kau? Kau memang hakim yang penuh kasih, tapi engkau bukanlah hakim yang adil. Sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita satu saat akan menjadi hakim yang adil. Adil. Kadang-kadang saya suka dengar ada orang-orang Kristen, malas aku ke gereja om. Kenapa Pak? Ke gereja pun aku susahnya terus kurasa. Tetanggaku itu, dia T-nya pun gak Tuhan, ke gereja pun gak pernah. Apa dia perlu? Ada. Mobilnya ada, TV-nya ada. Capek deh om, gak usah lagi aku ke gereja. Itu yang kadang-kadang saya bilang, kita harus mengerti pengajaran kita, bukan dunia. Satu saat waktu kita sampai di pengadilan tahta Allah, semua itu akan diperhitungkan. Waktu kami sekarang berjuang mati-matian, sakit kali ikut Tuhan. Bisanya aku balas, tapi gak aku balas. Tuhan tolong aku menderita sakit, kamu persembahkan tubuhmu. Itu dicatat di sorga. Satu saat akan diadili sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ini semua dicatat ini, anakku ini. Hari Minggu itu hujan deras, dingin pula. Datang dia ke gereja, kena gerimis-gerimis. Dicatat. Yang tidur-tidur pun di rumah ini dicatat ini. Malas dia bangun tidur-tidur. Udah malas, dicatat. Dan sekarang kita gak tahu, tapi satu saat semua itu akan diadili. Yang ngepel setiap Sabtu di sini, kalian nggak nampak, dicatat itu di sana. Ngepel. Yang nggak ngepel kan, nggak dicatat. Jadi nggak usah berharap. Kalau mau dicatat ya kejarlah apa yang kamu bisa kerjakan, nggak usah ngepel. Ngepel udah aman lah. Yang lain-lain. Selama kita masih hidup, kejar perkenanan Tuhan. Jadi semua itu akan dicatat. Makanya karena Tuhan sayang, setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Setiap hari Selasa dengar firman Tuhan. Setiap Jumat kita doa, kita dengar lagi, kita berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sayang, supaya setiap hari kita diingatkan. Ingatkan cerita ada satu orang kaya kali. Baru ada pula satu orang miskin kali. Namanya Lazarus. Makan pun susah, penyakitan pula.
Orang kaya ini pesta setiap hari. Potong babi, potong biang, potong. Gak masalah sama dia, setiap hari pesta. Satu kali si Lazarus mati. Yang miskin mati. Yang kaya, yang sombong pun mati. Bilang kiri kanan sombong pe mati. Jangan pula kan bilang sombong pe mati lah, sombong pe mati, me pangan sombong. Lalu waktu sampai si Lazarus karena dia hidup setiap hari mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, sampai namanya pun dicatat. Walaupun dia miskin tapi di hadapan Tuhan orang yang mempersembahkan tubuh itu penting. Namanya dicatat di Alkitab. Si orang kaya pun dia pesta pun setiap hari. Waktu dia enggak mempersembahkan tubuhnya, enggak dicatat. Cuma orang kaya saja ditulis. Dia masuk neraka. Retak gigi. Saya enggak tahu bagaimana cerita jaraknya sorga atau neraka. Tapi dari cerita ini si orang kaya itu teriak-teriak, Tuhan, Bapak Bram, apa dia bilang? Suruh Lazarus itu celupkan tangannya ke air. Tes gini pun terakap. Setetes itu terakap. Semuanya kita pernah haus. Tapi kalau setetes nggak adanya gunanya. Nokoh kang siakap. Nah tak kata orang. Tapi di neraka itu sangkin panasnya ulat, nggak berhenti. Mungkin ngomongnya pun udah nggak lagi berat. Suruh sikit Lazarus itu setetes neraka. Saya sedang menceritakan ini, begitulah pahitnya, dan begitulah yang Tuhan lihat setiap hari di neraka. Makanya dia sayang sama kita, diingatkan selalu, jangan kamu ke sana. Satu pun Tuhan gak rela kita ke neraka. Sampai Bapak Abraham bilang, gak bisa nak, bagian mudah selesai di dunia. Di dunia udah enak kau rasa, pesta kau lalap, apapun gampang kau rasa, kau sogok semua. Banyak uangmu, gak pernah susah kau rasa. Udah selesai tugasmu di dunia. Maka gua ada gebat, gua ning kami Bapak andun aku. Bagaimana lo? Ini Tuhan, sakit dia. Tapi sekali lagi, gak bisa enggak. Dia adil, dia penuh kasih. Sampai si orang kaya ini dia bagus juga, enggak egois. Tuhan, udahlah, kalau memang aku harus matilah. Tapi Tuhan, tolong, di dunia masih ada 5 saudaraku. Masih ada 5 saudaraku. Suruh tolong, entah nabi, entah siapa, mengingatkan mereka supaya mereka enggak masuk dalam sini. Orang pun yang sudah masuk dalam sana berharap enggak ada satu pun kita masuk ke sana. Sampai Bapak di sorga bilang, nakku, di dunia sudah ada nabi yang menceritakan, menyaksikan, sudah ada pendeta-pendeta, ada pendeta Krispus, udah diingatkannya jemaat Logendek itu. Ada pendeta Ripka, ada pendeta Ibu Gembala, banyak pendeta. Ada juga YouTube pendeta Krispus. Udah seringnya dengarnya khotbah, udah diingatkannya itu. Gak usah kau takut ya. Biar yang dunia itu urusan pendeta, mengingatkan. Ada juganya Alkitab. Bisanya dibaca-bacanya setiap hari. Ini ditaruhnya di atas lemari. Itu pun kalau Natal baru diambilnya. Kalau hari Minggu pun gak bawanya lagi, handphonenya aja dibawanya. Bacanya pun gak pernah. Udah adanya di sana. Jadi gak usah kau sibuk. Mereka di dunia urusan mereka. Firmanku cukup bagi mereka. Jadi kalaupun ada orang yang ke neraka, itu bukan karena Tuhan. Itu pasti karena kekerasan hatinya sama karena keputusannya. Jadi gak ada kita hari ini terbebas dari dosa. Jangan saudara pikir, pendeta itu enaklah dia udah masuk surga. Belum tentu.
Sorga nggak sama kayak di sini. Kalau di sini ada orang dalam lancar, di sorga nggak ada orang dalam nggak ada orang dalamku. Makanya ada satu pepatah bilang, gereja malas, memberi pun malas, ngapain pun malas, mati mau masuk sorga, litkin orang dalam dunia. Jadi nggak ada orang dalam. Saya pun berjuang, saudara pun berjuang. Nggak ada istilah pendeta masuk sorga semua. Jemaat ya terpilihan enggak. Di sorga neraka nggak ada pendeta, nggak ada jemaat. Semua pribadi lepas pribadi, semua keputusan kita masing-masing. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan, oleh karena kemurahan Allah. Kamu bisa ada sekarang itu karena kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati, kita pulang dari tempat ini setiap hari, bagaimana kita mempersembahkan hidup atau tidak. Ada satu pendeta, dia mau adakan KKR-nya besar-besaran. Tiba-tiba ada satu orang ibu datangi pendeta ini, pendeta tolong kasih aku waktu, aku mau bersaksi buat semua orang yang hadir hari ini. Ibu mau bersaksi tentang apa? Adalah penting, mau berapa lama? 5 menit saja pendeta. Panitia bilang jangan, nanti kalau udah ngomong lama. 5 menit saja, oke kata pendeta. Silakan ibu bersaksi 5 menit. Lalu ibu itu maju ke depan, dia pegang mik, dia teriak, anak-anak muda bertobat, katanya. Lalu dia bilang, anak muda, sebulan yang lalu anakku satu-satunya meninggal. Itu tepat hari Minggu. Waktu itu kami sama-sama udah berpakaian rapi, saya mau pergi ke gereja, saya berpikir anak saya juga pergi ke gereja. Lalu dia hidupin sepeda motornya. Saya pikir kalau pergi ke gereja sekarang terlalu cepat. Lalu saya ingatkan dia, nakku mau kemana? Mau pergi sama kawan, Mak. Nakku ini hari Minggu, beribadah kita dulu. Kata mamanya, si anak bilang, nantilah Mak. Kirim salam saja ya sama Tuhan Yesus. Lalu dia pergi. Sebelum dia pergi, mamanya bilang, jangan gitu nakku, jangan kurang ajar sama Tuhan. Tuhan sayang, kita bisa ada hidup hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Udah ya, nantilah itu Mak ya. Nanti kapanpun bisanya ke gereja. Salam ya sama Tuhan Yesus. Kirim salam sama Tuhan Yesus. Lalu dia pergi, datang kawannya juga pergi. Dan beberapa menit kemudian ada tetangganya lari ke rumah. Ibu ayo bagus. Anak ibu dilindas truk di depan sana. Dan waktu aku lihat anakku itu hancur tubuhnya. Waktu aku angkat dia gak ada lagi nyawanya. Terngiang keras di telinga aku beberapa menit yang lalu, dia tidak menghormati Tuhan. Dia bilang, kirim salam ya, kirim salam sama Tuhan. Lalu ibu itu bilang, anak-anak muda jangan main-main sama Tuhan. Selagi engkau masih ada hari ini, kasihi Tuhan. Jadi waktu kita ini semua kan gak ada yang tahu kapan akhir hidup kita. Banyak orang bilang, ya dosa dulu, dosa. Nanti kalau udah mau mati bertobat, siapa yang tahu? Di antara kita siapa yang tahu kapan kita mati? Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Ya puji Tuhan kalau masih ada kesempatan kita bertobat. Kalau enggak, seperti tadi, buak langsung giling truk, hancur semua. Nggak ada kesempatan bertobat, gimana? Di neraka. Waktu kita dicampakkan neraka, Bapa di sorga itu nggak tega. Makanya setiap hari dia ingatkan. Lewat firman Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus, jangan lewat pendeta-pendeta, lewat siraman-siraman rohani di TV, di YouTube, di media mana saja, kita selalu dengar firman Tuhan, diingatkan supaya kita jangan hidup di dalam dosa.
Makanya hari ini juga kita diingatkan, jangan main-main dengan Tuhan. Persembahkan. Kalau saya pakai bahasa sederhananya, bertobat setiap hari. Setiap hari bertobat. Saya mau katakan dengan tegas, nggak ada satu pun kita yang rela Tuhan kita masuk neraka. Tapi di balik itu saya mau tegaskan lagi, neraka sedang menunggu kita kalau kita terus berbuat dosa. Jadi jangan keraskan hati kita, bertobat. Itu sebabnya hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, persembahkan tubuh. Ada satu bapak-bapak, zaman itu belum ada mobil, jadi dia jualan ke kota, ke pasar itu naik sado. Jadi barang-barangnya selalu dinaikkan naik sado. Waktu dia keluar dari rumahnya, dia masukkan barang-barang ke sado itu, dia keluar pukul kudanya. Waktu keluar gitu ke arah keluar pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya belum ada aspal seperti sekarang, masih tanah. Jadi karena setiap hari dia PP ke pasar, ke rumah, ke pasar, ke rumah. Jadi jalan yang tanah di depan rumahnya itu udah kayak rel, udah berlobang. Jadi asal dia pukul kudanya sedikit aja sampai ke jalan itu, asal udah masuk rodanya itu ke jalan, ketrak. Udah, dia tenang aja, dipukulnya aja kudanya itu, udah jalan kuda itu sesuai dengan rel itu. Karena udah dalam setiap hari pulang-pulang. Sama dengan hidup kita. Firman Tuhan bilang semua kita manusia berdosa. Kadang-kadang gak mau pun kita, karena udah ada bibit dosa itu, ada benih dosa itu. Asal udah masuk ke lubang itu, tinggal pukul aja iblis. Tak ya, nokoh ka. Tak ya, nipu lagi. Tak ya, gak usah hormati, gak usah sopan. Tak. Dan kita udah biasa masuk rel itu. Makanya hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk mempersembahkan tubuh. Ini adalah satu kebiasaan baru. Kita harus terus berjuang, jangan lagi masuk rel itu. Waktu dipukul, berjuang setiap hari. Aku nggak mau, hari ini aku mau mempersembahkan tubuhku. Kalau tadi biasanya ke kanan, ini kita mau paksa ke kiri. Dan itu berat. Apalagi roda kita itu udah kebiasaan, asal udah masuk klecek, udah nyaman, neng. Sekarang kita mau paksa ini enggak, aku mau persembahkan tubuhku. Aku enggak mau masuk neraka. Tuhan sayang sama aku. Di dunia inilah perjuanganku. Inilah yang menentukan nanti aku layak atau enggak. Memang aku hidup oleh kemurahan Tuhan, tapi aku juga harus berjuang mempersembahkan tubuhku. Susah. Tapi waktu kamu udah biasakan, paksa, lama-lama jalan yang biasa itu pun tertutup. Ada lagi jalan baru. Udah terbiasa lagi kami hidup baik, hidup benar, hidup mempersembahkan tubuh. Kalau udah ada nanti jalan itu, waktu udah kecrek, udah nyaman. Sekarang proses kita ini membuat jalan baru, butuh perjuangan. Makanya seperti lagu itu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang, ini berjuang. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sampai nanti di masa pengadilan Yesus bilang, mari. Dia peluk masuk aku. Sabarlah engkau hambaku yang setia. Jadi serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Selagi kamu masih sehat, selagi kamu masih bisa jalan, selagi kamu masih bisa bertepuk, selagi kamu masih bisa bernyanyi, kasihi Tuhan, layani Tuhan. Jangan nanti udah jadi kuntum, gak bisa apa-apa lagi. Aku mau melayani, Bu. Jangan nanti asal lu di sini selang infus nggak bisa lagi kemana. Jangan nanti waktu kaki udah diganti. Selagi kamu masih bisa, layani Tuhan. Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan.
Dan Tuhan layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Karena dia juga sudah memberi yang terbaik sama kita. Dia kasih nyawanya, dia kasih cintanya. Kita kesehatan, dia kasih kita kekuatan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan itu gak ada satupun yang tahu. Artinya kalau kamu masih bernafas hari ini, masih ada kesempatan. Jadi, bilang ada nafas dulu, masih ada kesempatan. Itu artinya, marilah kita terus bertobat. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah perjuangan. Jangan kecewa, jangan sedih. Kalau hari ini secara manusia, secara dunia, mungkin hidup kita susah, hidup kita ditekan karena kita benar. Semua itu akan diperhitungkan. Perjuangan kita bukan hanya di dunia ini. Perjuangan kita untuk kekekalan. Tiba waktunya kita akan berhadapan dengan hakim yang adil dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang kita kerjakan sampai hari ini. Ada di antara kita yang mungkin hari ini ditegur oleh firman Tuhan. Ada dosa-dosa yang masih sering atau malah udah biasa kita lakukan. Hari ini Roh Kudus mengetuk pintu hati kita, nak, jangan buat lagi. Aku sayang kepadamu. Jangan lagi, aku sayang. Jangan keraskan hatimu, aku sayang. Atau mungkin ada di antara kita hari Roh Kudus tegur kita, nak, ampuni. Enggak Tuhan, ampuni. Tuhan sayang sama kita. Karena kepahitan itu justru akan membuat kita menderita. Saya tidak tahu apa saja yang mungkin hari Roh Kudus tegur kita bertobat. Dan hari ini kalau kita masih bernapas, masih ada kesempatan. Tuhan akan tetap sayang kepada kita. Sampai waktunya nanti mungkin tidak ada lagi kesempatan. Hari ini masih ada kesempatan, bertobatlah. Selagi kita masih kuat, masih sehat, masih banyak waktu, layani Tuhan, kasihi Tuhan. Dan hari ini Tuhan tetap menunggu doa-doa kita kepadanya. Doa minta ampun, doa minta kekuatan untuk terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Datang sama Tuhan hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak ada yang bisa menjamin kalau hari ini adalah hari terakhir kita. Tidak ada yang bisa menjamin setelah pulang ibadah ini adalah hari terakhir kita. Bisa jadi besok hari terakhir kita. Bisa jadi lusa hari terakhir kita. Tidak ada satu kuasa pun selain kuasa Tuhan yang bisa menahan tentang kehidupan kita. Jangan takut, tapi bertobatlah. Persembahkanlah tubuh kita setiap hari sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami gembala mungkin tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Orang-orang tua juga mungkin tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Anak-anak mungkin banyak pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan, Tuhan juga ada di sana. Suami-suami mungkin istri tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Istri-istri apapun yang kita kerjakan, mungkin suami kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Dia hakim yang adil. Itu sebabnya hari ini jangan lagi bersembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Terpenting di hadapan Tuhan kita hidup kudus, mempersembahkan tubuh berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan itulah ibadah yang sejati. Biarlah hari ini kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku mau berjuang, aku mau berjuang, aku mau berjuang. Dan ada Tuhan yang akan terus menolong kita. Asal kita mau berjuang mengasihi, menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan. Yesus, tolong kami.
Yesus. Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Kuat kami dari Tuhan. Kesehatan kami dari Tuhan. Nafas kami dari Tuhan. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.